Saya Afgan. Afghanistan. Afghanistan. How's up, my friends? Back again with me, and okay guys, of course, di my daily vlog. How are you guys today? I miss you guys so much. Gue kangen sama Jakarta, sama Indonesia. Tapi kekangenan gue pun terobati dengan pemandangan ini. Yang kemarin di video sebelumnya gue janji mau kasih lihat kalian. Apakah kalian siap dengan pemandangan Mesir? Oh my god. Di depan gua Laut Merah. Lalu ada pondok-pondok di mana kita bisa skui. Di sana ada kolam renang yang super keren. Lalu banyak penghijauan, banyak pohon kurma. Ini adalah Laut Merah, laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Tapi lokasinya bukan di sini. Tidak ada yang tahu pasti di mana Nabi Musa membelah Laut Merah. Gue cuma bingung, lautnya kenapa laut merah sementara lautnya biru dan indah seperti ini. Gila ya. Gila. Nanti kita akan jalan ke sana, oke? Di vlog kali ini gue akan mendaki Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Gue penasaran, gue pengen tahu, gue kepo, gue excited. Dan gue mau ajak kalian semua. Kita janjian dulu. Kalian harus subscribe, like, comment, oke? Itu akan memberikan gue semangat untuk mendaki Gunung Sinai itu. Karena Gunung Sinai itu sangat tinggi sekali. Like, comment, subscribe, nonton sampai habis. Ambil makanan, minuman, sambil nyemil. Karena vlog ini akan menjadi vlog yang panjang. Gue udah bisa bilang. Kita sekarang mau breakfast dulu. Ayo kita makan dulu ya. Kita lihat breakfast di Mesir kayak apa. Oh. Oke. Ini adalah lukisan dari tempat ini. Tuh, jadi dulu hotel ini cuma kayak gini doang, guys. Percaya nggak? Karena kita bisa melihat ada lobby. Lobby dijaga oleh Sphinx. Tuh. Oke, Sphinx nih namanya. Lalu di sini ada panggung untuk performance. Lalu ada laut di sebelah kiri, dan ada game-gamean. Entah siapa yang main. Nah, ini ada lukisan lagi nih. Nah, ini dulu tempat ini kayak gini, dikelilingi oleh laut. Tuh. Keren ya. Makanan kita hari ini ada buah yang sangat segar. Egg station, chocolate sauce. Wow. Croissant. Egyptian fater. Oh, falafel. Smells good. This is my food, guys. Ada tomat mozzarella, ada pancake, ada apa nih gua nggak tahu, dan kopi. Let's eat. Ini namanya falafel, kayak semacam bakwan jagung gitu. It's very good. Sosis sapi. Ini putih telur pakai keju dan salad. Yummy. Ini fotonya Firaun yang asli, Imhotep. Kita sampai perberhentian pertama, the first stop. Kita mau ke tempat bersejarah di Sharm El Sheikh di Mesir. Ini perumahan ya, Alfred? Apa? Perumahan. Ini perumahan di kota namanya Sharm El Sheikh. Sharm El Sheikh. Bali, Mesir. Balinya Mesir. Balinya Mesir. Ya. Gila. Pistolnya lihat keren. Penjagaannya ketat banget sampai ada. Jadi gue jelasin sekali lagi, di Mesir ya itu mayoritas orangnya Arabian. Tapi Arabiannya ada yang Muslim, ada yang Kristen Katolik. Jadi akan banyak gereja sama juga banyak masjid gitu. Dan mereka berdua akur. Banyak wisatawan. Keren. Itu adalah Yesus ketika sudah naik ke surga. Yang di sebelah kiri ini Nabi Musa. Kita akan lihat semuanya lebih indah di dalam. Mari kita masuk dulu. Oh my god. Ini di Mesir loh. Yang pertama saya mau Anda keren banget. senyum ya. Kayak wangi-wangi
Itu wangi-wangi itu adalah yang dibawa oleh orang magus kepada Yesus. Incense. Karena itu kita pakai di gereja Koptik Ortodoks setiap hari kalau ada misa. Mari kita di sini Bapak Ibu. Nanti ambil foto ya. Gue speechless. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Mau tanya ya. Oh, Ya, mirip. 90% mirip. gimana? Jadi wajah yang itu wajah Isa. Karena setelah Yesus turun dari salib, ada seorang membawa handuk taruh di atas Yesus, dan ketika ada darah di atas Yesus, itu di-brand di atas kain ini, dan dari kain ini kita tahu bagaimana Yesus Kristus wajahnya, dan ini masih ada di gereja di Roma. Kalau kita menonton di atas di depan kita, di sebelah kiri ada dua orang di dekat surga atau ada banyak pohon. Ini adalah Adam dan Hawa. Yang mana? Yang mana? Di atas sebelah kiri. Oh, Dan ada ular di dekat tangan dan telinga Hawa. ada ularnya. Ular, Ini iya. setan. Jadi Setan. di tengah itu adalah Noah. Ketika membangun di sana. Oh, itu Nabi Nuh. Nabi Noah. Bahtera Nabi Nuh. Ya. Dan di bawah Nabi Nuh ada banyak guru. Duduk mirip king. Ya. Dan di depan dia 11 orang. Ternyata dia adalah Yusuf. Oh, Yusuf. Yusuf yang, Saudara-saudaranya. yang menjadi kepala istana Fir'aun dan Ya. dia pakai kain di atas kepalanya mirip Fir'aun. Oh, iya. Nabi Dia di Musa. Sungai Nil. Papirus tuh ya. Itu dibuat dari papirus. Papirus. Tempat di mana ada sinagoga Yahudi yang tadi. Ya. Nah, papirus. Ya. Ini Nabi Di Musa. atasnya ketika Nabi Musa 10 perintah Allah. Tuhan melalui semak berduri. Musa. Ya, yang paling atas Itu. itu ketika membelahkan Membelah. laut merah. Di tengah di atas ada dua loh batu. Lo batu. Ya, yang sebelah kiri dari atas itu Masa dan Meriba. Oke. Di bawah itu ketika memerangi bersama orang Amalek dan dua orang di atas puncak gunung memegang tangan dia karena orang Amalek digelakkan di bawah bisa melihat semua. Ya. Ini adalah Nabi Abraham ketika dia membawa anaknya Ishak supaya sacrifice persembahan di sebelah kanan. Ya, kita melihat semua. Yesus membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Itu Maria Magdalena ketika membuat narwastu. Karena bahasa Arab ini ternyata adalah bahasa orang Islam yang masuk dari Arab Saudi pada abad ke-7 ke Mesir. Tapi di Mesir kita mau berbicara bahasa Koptik. Alfred, itu apa artinya? Kenapa bahasa Arab? Ini gambar ini. Ini jangan mencobai Tuhanmu. Itu kalau dibahasa pakai bahasa Arab Bahasa gimana? Arab. Ini kita baca dari kanan ke kiri. Coba gimana? Mbak? Ya, la tugarrib Arab ilahak. Artinya jangan engkau mencupai Tuhanmu. Oke. Ini Yesus dan ketika syaitan bilang, oke, bisa turun dari sana, ya lompat dari atas. Oh, yang hijau itu setan. Kenapa banyak bahasa Arab? Pasti teman-teman aku yang nonton di sini mereka bertanya, kok di gereja banyak bahasa Arab padahal bahasa Arab itu kan untuk orang muslim. Kenapa? Ini orang Muslim tapi kita belajar hanya bahasa Arab di sekolah, kita pakai bahasa Arab untuk berbicara. Bukan semua orang Kristen yang belajar bahasa Koptik. Sebelum membangun gereja ini, Ya, Paus datang di sini dan doa, kemudian ada angin, semua udara mengeluarkan sampah dan debu. Lalu Paus bilang ini roh jahat karena setelah doa itu terjadi. Ini aneh sekali terjadi di tanah ini. Lalu kita memastikan bahwa Tuhan Yesus mau membangun gereja di sini. jadi dulu tempat ini padang pasir Padang pasir. Dan tidak banyak- ada rumah-rumah di sini dulu. dan ada roh jahatnya. Ada roh jahat di padang pasir. Lalu sudah keluar ketika Paus berdoa. Paus namanya Shenouda the Third. Oke, ada Bapak Ibu. Menarik. Ada Halo. Saya dinobatkan menjadi pangeran Arab oleh Bapak Alfred. Oke. Oke. Lebih rapi. Ahlan. Marhaban tikum fi Madinat Assalam. Madinat Al-Salam. Saya mau itu. Saya mau
Wow, itu kayak gunung yang dijadiin resort. Keren. Ada Adidas. Aku mau lihat. Kita mau ke Hard Rock Cafe. Kita mau skui. Mau chill. خش يلا وانت مذهول كده amazing What? amazing Amazing. Nih, makanan di Mesir. Di kota Sharm El Sheikh. Di Hard Rock Cafe. Ayam bakar sama salad. Kita makan dulu ya. Halo, gue lagi di WC di Hard Rock Cafe Mesir. Nih ada sesuatu yang menarik. Jadi di urinoir cowok ada es batu. Gue nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau kata bro ini, it's for the smell, ya, for the smell. Jadi supaya nggak bau. Tapi gue nggak tahu itu kimia atau fisikanya tuh gimana, gue nggak ngerti. Menarik, menarik. Di sini ada bajunya Elvis Presley. Terus di sini ada lagi bajunya Bon Jovi, The Beatles, John Lennon. Gokil. Gua kenalan sama manajernya Hard Rock di Sharm El Sheikh di Mesir, terus gue disuruh ke beatbox. bravo Oke, mantap. Cool. Bravo. Very good. Excellent. Albert, nanti ikut ke Gunung Sinai. ikut gunung Sinai Ikut sampai atas. With me. Oke, tag team. Bro together. together Yes. saya Afghanistan. Afghanistan Wala tala. Naik ya? Naik ke mana? Di sana, Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ya. Harus naik unta karena unta di sana punya GPS dan WiFi. Oh. Dan harus membawa pop mie untuk memberi makanan untuk unta. Unta di sana makan pop mie atau pop you. Pop me and pop Pop you. you. Felicia naik. No. Felicia Kenapa? cupu. Felicia cupu. 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 Capek ya nih. Cupu. Cupu. Cupu is lame. Oke. $50. Hey. Karena YouTuber. Hey, mahal kali. Iya, karena YouTuber. Kita masuk ke gunung yang dibelah. Oh, gila. Nih masih kalian bisa lihat. Lu bayangin zaman dulu belum ada jalan raya. Terus para nabi Musa sama bangsa Israel harus ngelewatin desert kayak gini. Gue lagi kayak di semacam supermarket atau minimarketnya Mesir. Di sini banyak makanan. Gue mau bikin challenge makanan Mesir. Nah, episode pertama challenge makanan Mesir itu di channel Feli. Gue ini mau bikin episode yang kedua. Jadi nanti kalau misalkan udah up, kalian nonton di channel Feli dulu ya. Ini kayak gini-gini. Bacanya apa? Gue nggak tahu. Tuh. Ih, ada ini loh. Lace. Tuh, lace. Ini kan lace-nya Mesir nih. Egypt. Lace creamy spice cheddar. Ini kayaknya enak. Ada Cheetos. Star. Oh, Cheetosnya bentuknya star. Terus ini bentuknya wheel. Ya, yes so. Jadi gua ambil yang ini, yang red hot chili. Lace. Aku beli yang minumannya, weh. Aku juga mau. Ih, Yang, masa ada lace rasa pizza sayang? Di Indonesia nggak ada nih. Ada Molto. Merek pewangi baju. Molto atau Molto? Moro itu udah ada di Oh, aku ada. dan Milk. Kalau Milk aku kan rasa yang pisang ya? strawberry. Kalau ini kamu yang Rasa pisang itu pisang. Aku mau. yang ini ya, yang bahasanya Arab ya. Iya. Halo. YouTube. Kalau mau masuk sejarah
ikut Rando. Sejarah apa? Sejarah Mesir. Sejarah YouTube. Dia apa aja keluar dari mulutnya lo ngasal lo bunyinya. Ayo ke Mesir dan cari Rando, Alfred juga Pak Kumis. Ayo, kita menunggu. Bye. Gua beli makanan. Jadi pertama video challenge makanan Mesir ada di channelnya Feli. Terus yang episode 2 di channel gua, episode 3 kita nge-review minuman. Minumannya tuh banyak di Mesir. Nih. Tuh, banyak minuman-minuman. Itu nanti di channelnya Feli ya. Jadi 1 di channel Feli, 2 di channel gua, 3 di channel Feli. Oke, let's go. Masih ada 2 jam Kita on the way ke Santa Caterina. ke Santa Caterina. 2 jam lagi ke Santa Caterina. Nanti kita akan turun dan akan lihat kaki Gunung Sinai dan akan tinggal 1 malam, menginap 1 malam di hotel di Santa Caterina. Semua gunung-gunung seperti yang di sebelah kanan mirip Gunung Sinai, tapi yang Gunung Sinai lebih tinggi 2.300 meter naik tinggi di atas permukaan laut. Tapi di sana jalan berputar. Kita benar-benar di tengah padang pasir yang in the middle of nowhere. Ini ibaratnya kalau lu nggak ada jalan raya, lu nggak naik bis, lu jalan kaki, lu kelar. Jadi benar-benar extreme danger zone. Kalau kita kan enak di Jakarta, di Indonesia, jalan tol sebelah kiri kanannya ada perumahan, ada penghijauan. Ini kagak ada. Boro-boro ada hijau, ada 1-2 doang, tapi nggak ada airnya. Gitu, makanya yang di film-film yang itu tuh bener. Jadi padang pasir itu emang tempat yang paling mematikan. Nah, lo bayangin nggak zaman dulu berkelana dari satu kota ke kota lain itu ngelewatin yang kayak gini, tapi belum ada jalannya, pasir tok sama gunung gintok, nggak ada binatang, nggak ada makanan, kelar dah. Lihat kita mau belok, itu tinggi banget loh. Is there any animals in this area? Yes, of course we have foxes, Fox? gazelle. Gazelle? Yeah. Me. And then Harimau? No. harimau no. Hanya rusa. Rusa. Hanya juga ular. Ada Ular. Rusa, serigala, burung-burung. Di sini ada 3 macam dari burung kita ketemu di Sinai. Burung yang makan tikus, yang makan ular seperti burung elang. Alang. Ya. Elang ada? Juga burung yang makan ikan di dekat laut. Oh. Ada burung yang makan biji atau rumput di Oke. dekat Gunung Sinai. Oh. Jadi gua ini lagi perjalanan ke Gunung Sinai. Oke, nanti malam gua mau mendaki Gunung Sinai. Itu ekstrim banget. Nanti gua jelasin di video selanjutnya. Nah, kalian lihat di pojok situ tuh. Nah, itu polisi. Kayak ibaratnya polisi undercover yang ikut kita untuk menjaga kita. Karena kita masuk ke daerah perbatasan, jadi banyak. Ya pokoknya intinya aman, cuma harus ada penjagaan. Alfred, kenapa kita harus ditemenin sama Pak Polisi? Tidak boleh karena semua polisi menolak karena mereka takut mungkin ada orang yang mau liput video untuk mereka lihat senjata apa yang macam senjata bersama mereka. Ya. Ini untuk keamanan. Ini political reason. Oke. Pokoknya intinya gue nggak boleh masukin ke video, tapi intinya dia bawa SMG, bawa machine gun. Keren. Keren ya. Baterai gue habis nih kalau nge-shootin gini terus. Gue matiin dulu bentar ya. 3, 2, 1. Ini ada cerita menarik. Jadi barusan gue ngobrol sama Alfred. Dia kan orang Mesir asli. Terus gue tanya sejarah tentang dewa-dewa kayak Ra, Osiris, Horus, dan lain-lain. Alfred bilang mereka itu buatan manusia, khayalan gitu loh. Dan manusia zaman itu kan belum kenal kayak nabi, Tuhan. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh salah. Jadi sebenarnya Osiris, terus Horus, Ra itu tuh adalah mitos yang dikembangkan oleh rakyatnya sendiri. Karena mereka mau nyembah siapa mereka nggak tahu. Akhirnya mereka ngarang membuat sebuah makhluk itu, gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada, cuma buatan manusia doang, khayalan.
tapi khayalan yang dibuat seakan-akan nyata, karena orang waktu zaman dulu mau percaya mau nyembah siapa tuh bingung, nggak tahu gitu. Jadi kalian yang bertanya-tanya apakah dewa-dewa di Mesir yang kayak Horus gitu-gitu ada, jawabannya adalah enggak ada menurut ahli dari Mesir. Dia ini tour leader plus dia juga kuliah dan dia juga belajar banyak bahasa. Jadi Alfred ini smart. Thank you. Alfred is smart and knowledgeable. Thank you very much. My Habibi. My Habibi. My Habibi. Habibi. Alfred, masih ada orang yang menyembah Ra dan Horus nggak sekarang? Ada. Tapi mayoritas bukan orang Mesir. Ada dari orang Amerika, ada dari orang Jepang. Karena itu mereka datang di sini supaya tinggal di hotel lebih dekat ke piramid. Dan sampai hari ini ada banyak orang percaya energi, percaya juga 7 chakra, 7 chakra. Sampai hari ini saya lihat kemarin saya memandu grup Amerika di bulan yang lalu, mereka memproduksi suara tune di dekat batu, lalu kalau sentuh batu merasa listrik. Iya, karena itu mereka bilang bahwa orang Mesir kuno ketika mereka membawa sebuah batu 15 ton, bagaimana mereka membawa sampai mereka membangun piramid yang terdiri dari 2.300.000 batu, karena mereka profesional energi. Jadi ada banyak orang percaya energi dan dewa dan dewi sampai hari ini. Kalau mau lihat banyak gambar, Datang ke sini. ya datang di Mesir, ikut saya Alfred. Ayo kita menunggu. Ini seperti di mana? Ini nanti buat di. Jadi katanya piramid itu dulu kenapa yang kemarin gue ngomongin di vlog, kok bisa manusia membangun piramid. Jadi katanya zaman dulu manusia itu punya energi, jadi kayak manusia super lah. Manusia di Mesir tuh kayak super saiyan gitu lah. Jadi orang Mesir tuh gaptek, dia nggak tahu Instagram, tahunya cuma Facebook. No, kita tahu Facebook, tapi kita jarang pakai Instagram. Yang paling banyak pakai Facebook. So you have to make a YouTube now. Yeah. I am learning from Rando dan keluarganya yang YouTuber. Jadi orang Jakarta lebih canggih dan lebih modern daripada orang Mesir. Yes. Yes. Jadi nama gua kan Gazel. Kalau bahasa Arabnya Gazel apa? Ghazal. Ghazal. Kalau untuk mama, Ghazala. Oke. Kalau Gazelion, Ghazalion. Ghazalion ya. Wey. Jadi Gazelion dalam bahasa Arab, Ghazalion. Ya. Kalau ikut Ghazalion banyak follower became trillion. Apa? Trillion. Turelion. Oke. Turelion. Jadi kalau Gazelion bikin tour jadi Turelion. Jadi kita tur bareng-bareng ke sini. Wow. Oh. I Ini almost fall. namanya Wadi Ghazala. Wow. The Valley of Ghazala. Gazel. Gazelle Valley. Wow. Seriously? Yeah. My valley. Wadi Ghazala. So Gazelion, this is your valley. Nih Gazelion tempat kalian. Is that onta? Ini Bapak Ibu tempat yang bagus, itu namanya dalam bahasa Arab Wadi Ghazala. Ya, bisa lihat sebelah kanan ada beberapa rumah di sebelah kanan untuk orang Bedouin, dan akan lihat banyak gunung-gunung di sebelah kanan atau kiri yang dipahat alami oleh erosi membuat gambarnya lebih indah dari gunung yang tadi. Dan banyak di sini banyak perjalanan safari, biasanya kita naik mobil 4x4 dan juga bisa ketemu di Starbucks di sebelah kiri. Di sana akan lihat di mana ada banyak tempat yang berwarna-warni. Tapi harus naik mobil 4x4 supaya pergi ke sana, dan akan lihat banyak pasir yang halus. Pasir itu adalah pasir yang dipakai supaya membuat kaca atau lensa mata dari pasir yang halus. Dan biasanya kita ketemu ada ular kobra atau ular yang beludak. Kita pakai bisa itu, menjual bisa itu ke negara Jepang. 1 cm harganya $1.000 Amerika. Dipakai untuk membuat obat kanker. Wow. Ya. Kalian pernah nonton film The Martian yang astronot terjebak di Mars?
lokasinya nih di tempat kayak gini, di padang gurun syutingnya. Terus efeknya kameranya dikasih warna merah, jadilah Mars. Ini kayak lagi di Mars, planet Mars. Gue udah sampai di kaki Gunung Sinai. Oke, jadi gini, gue jelasin. Kita berada di tempat dimana Nabi Musa waktu itu tinggal diam di padang pasir, di mana dia naik ke Bukit Sinai. Bukit Sinai itu nanti di sana. Kita akan ke sana malam-malam, bukan sekarang. Sekarang kita cuma mau foto-foto di Biara. Biara ini tempat sejarah Nabi Musa intinya. Gua nanti mau dengerin si Alfred cerita. Pokoknya di sini dingin banget, dan di atas nanti pasti lebih dingin lagi. Jadi gua full, jadi penutup kuping. Ini dingin banget, cuma nggak ada salju aja. Kalau ada salju mungkin lebih kelihatan di kamera. Tapi intinya ini benar-benar dingin. Kaki gua, tangan gua, jari gua kayak mau beku. Jadi dari panas kita langsung ke dingin, gawat. Kita dengerin Alfred cerita apa. Ini OOTD gua. Ini Om Raja. Dia pemimpin dari tur ini. Yang punya Yael Tour, tempat gua pergi. Welcome. Join us. Join. Thank you Om. Itu semak berduri atau semak terbakar karena ada di sini gambar alami, itu gambar semak berduri. Kalau kita memalu batu itu untuk pecah, di dalamnya akan lihat semak berduri gambarnya. Orang ismake Salim ini adalah dari suku Bedouin. Dia akan mencoba menghancurkan sebotong batu supaya melihat di dalamnya bagaimana digambarkan alami. Itu yang membuktikan bahwa semak berduri di Mesir, di tempat di mana kita di sini. Lihat. هتمسك لك دي مسك لك lihat semua, tidak ada yang menggambarkannya. Hati ya, natural, alami. Ini salah bukti yang membuktikan bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa di Mesir, bukan di negara yang lain. Ini salah bukti yang membuktikan bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa di tempat ini. Karena batu ini tidak ada lagi di tempat yang lain. Oke. Hanya di sini. Nanti kita naik onta malam-malam guys. Onta swag. Okay, later we're going to see golden lamb. Oh, lembu emas Yeah, yang lembu emas, yeah, golden lamb, yeah, but it's not the real one. It's similar to the lembu emas, the golden calf, but it was made by the erosion. Okay. A lot of people believe that it was made by Moses the prophet when he was throw it after he was angry with the Israelites. Biasanya ada dua macam dari unta. Yang dari Australia punya satu benuk. Yang dua, maafkan, yang dari Arab Saudi, negara Arab ada satu benuk. Yang dari Australia dua. Oh, dia bingung ngeliatin kita. Punya satu. Matanya Tuhan menciptakan di depan matanya ada lensa supaya lihat ukuran kita lebih besar dari itu. Kita naik taksi, lihat mobilnya di Mesir, elek. Itu ada lembu emas. Mana? Tapi bukan lembu emas asli. Di pahatan doang. Ilustrasi. Kira-kira kayak gini dulu lembu emas yang dipuja sama bangsa Israel, terus Nabi Musa marah. Tuh. Tapi lembu emas yang sebenarnya itu sudah dihancurkan sama Nabi Musa karena dia marah, dihancurin. Dar. Jadi ini ilustrasi doang. Teman-teman, bad news. Gua barusan habis meeting di luar sama tim, sama pasukan, rombongan, dan ternyata kita dapat kabar dari polisi di atas di gunung. Di sana itu derajat itu minus 5 derajat kayaknya. Dan itu titik beku di bawahnya. Jadi kita nggak bisa naik karena dingin banget. Gue keluar kamar aja udah dingin banget. Jadi sekarang gue mau istirahat. Udah capek banget dan gue kedinginan banget. Gue mampet. Jadi gue mau istirahat. I love you guys so much. Thank you guys for watching. Kita ketemu besok di hari selanjutnya. Nonton video gue yang sebelumnya, vlog sebelumnya di sini di layar kalian, diklik aja. Keep small, enjoy, and I will see you guys in the next video. Cheers. Dah.